Hai Cantis, welcome back to Z Talks, Be More Than The Trend. Di episode kali ini menarik ya, karena kita bakal ngebahas pengabdian sebagai bagian dari pengembangan diri. Oh, keren. Menurut gue ini topik biasanya nggak dibawa nggak sih? Iya, Karena iya. orang-orang Iya, tuh mikir sebenarnya. pengembangan diri Iya, itu tentang self-development doang, tentang diri precisely. kita sendiri. Tapi ternyata itu juga tentang memberi kembali kepada orang lain. Oke, hari ini kita ada Kak Naura Azaria. Halo, welcome. Hai, Naura. welcome Kak. Jadi Kak Naura ini co-founder dari TRC Foundation dan juga Bintang Marina 2023. Selain dari itu, kakak juga content creator for traveling ya? Iya, betul. Yes, welcome Kak. Oke, kita langsung aja sikat Oke. gas ke first question. Oke, Setiap tanya perjalanan template. ini sama kayak hobi lo nih, Nau, traveling. Iya. Setiap perjalanan pasti punya cerita. Coba dong ceritain perjalanan proses lo hingga lo menjadi seperti sekarang. Oke. Sebelumnya aku mau kenalin diri dulu ya. Halo semuanya, aku Naura Azaria Syafitri, biasa dipanggil Naura. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, saat ini kesibukan aku itu aku menjadi co-founder dari TRC Foundation. Ya, mungkin aku mau jelasin sedikit dulu dari TRC Foundation itu apa. Jadi TRC adalah NGO yang bergerak di bidang sosial dan edukasi juga. Dan di sini fun fact-nya aku tuh bersama Al juga. Jadi Al foundernya. dibocorin, Iya. oke. Mungkin Jadi, Al mau jelasin sedikit juga. oke, jadi TLC Foundation adalah ruang untuk anak muda yang peduli akan sosial. Setiap sebulan, 2 atau 3 bulan sekali, kita ada program berkunjung ke panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya untuk berbagi kepedulian, berbagi ke sekitar, dan mengajarkan mereka tentang kayak education dan lain sebagainya. Karena karena gue percaya selama masih ada manusia, kebaikan akan terus tumbuh. Karena ketika kita berbagi kebaikan itu akan terus menular, menjadi akal, hingga bertumbuh menjadi sebuah Ya, pohon. setuju banget. Nah, itu dia yang tadi tentang TRC Foundation. Jadi kita bekerja bersama. Lalu setelah itu aku juga menjadi Bintang Marina 2023 dan sekarang itu lagi jadi content creator khususnya traveling. Oh, Nah, tapi keren. di luar dari traveling itu aku juga sering ikut acara-acara volunteer. Jadi selain traveling, kita menjelajah alam juga, kita juga mengenal budaya, sosial serta masyarakat di luar dari tempat tinggal aku sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk perjalanannya untuk sampai ke sekarang ini adalah aku tuh sebenarnya dulu orangnya tuh pemalu banget, gak terlalu suka yang namanya berkegiatan sosial. Tapi ternyata aku sadar kenapa aku bisa kayak gitu. Sebenarnya awalnya itu karena lingkungan yang gak mendukung. Jadi sebenarnya lingkungan itu memang penting banget ya di kehidupan kita. Dan setelah aku terus berkembang, terus mengikuti berbagai macam organisasi, ketemu orang banyak. Nah, disitulah aku bertemu teman-teman yang satu visi bersama sehingga bisa membuat suatu organisasi juga yang bisa membantu masyarakat dan orang sekitar. Selain itu juga bisa menunjang apa yang aku punya, apa yang aku bisa yaitu dalam memproduksi konten. Jadi selain aku mempromosikan Indonesia, selain mempromosikan wisatanya, aku juga memperlihatkan masyarakat lokal di Indonesia itu seperti apa. Jadi, bagi kakak, arti dari giving back to community atau pengabdian itu apa sih? Dan kenapa hal tersebut penting untuk membantu kita mengembangkan diri kita sendiri? Oke, giving back to community ya. Iya. Bener banget, itu nyambung banget sama aku yang suka volunteer tentunya. Dimana volunteer itu kita tuh selain berkembang untuk diri kita sendiri, kita juga harus aware sama lingkungan kita, sama masyarakat sekitar. Kita tumbuh tuh nggak karena nggak sendiri doang nih, kita juga tumbuh karena lingkungan kita. Banyak yang mau membantu kita untuk bisa di posisi seperti ini. Menurut aku arti dari giving back to community itu adalah mungkin yang pertama adalah memberikan aku energi positif dalam hal rasa syukur dulu ya. Kita tuh jadi lebih bersyukur, kita belajar tentang empati juga kepada sesama. Terus juga bagi diri kita sendiri, justru itu meningkatkan soft skill kita. Kita berkomunikasi dengan masyarakat, kita bisa melatih public speaking kita juga bisa berbagi ilmu yang kita punya. Contoh banyak dari teman-teman aku yang ikut volunteer itu mereka beda-beda bidangnya. Ada yang seorang guru, dokter, ada dari mereka yang mungkin seorang PR yang jago di bidang komunikasinya. Nah, disitulah kita disatukan bersama untuk bersama-sama membangun komunitas tersebut
Jadinya kita saling timbal balik. Masyarakat sudah memberikan hal yang baik buat kita juga memberikan kembali untuk masyarakat sebagaimana bisanya kita dan sesuai kemampuan kita. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak ngapain sih volunteer, ngapain sih kayak berbuat sesuatu dengan gratis, dan tapi menurut aku enggak kayak gitu, karena volunteer itu bukan hanya sekedar kita membantu orang dan masyarakat sekitar, Yes, betul tapi banget. itu juga membantu kayak meningkatkan soft skill kita, Iya. menambah relasi, menambah wawasan, dan juga bisa menambahkan kita supaya kita punya rasa bersyukur, Iya. karena itu penting Karena banget. menurut aku gini loh, kita tuh sehari-hari kita tuh udah dimasukin energi kan banyak ya, positif, Iya, negatif, iya. gak banyak, Iya. nggak dikit juga yang masuk tuh negatif gitu Iya. ke kita. Nah dari situlah kita perlu mengeluarkan energi ataupun energi negatif kita tadi. Tapi kan nggak mungkin kita keluarinnya dengan hal-hal yang nggak Iya. baik kan. Jadi kita keluarinnya ya dengan hal-hal yang bermanfaat aja, dan itu bisa dimulai dari hal yang paling kecil. Contohnya ya bisa melakukan volunteer, dan itu nggak perlu membuat yang besar, melainkan bisa kok dari kecil-kecilan dan dari teman-teman sekitar kita dulu. Nih, gue pengen nanya lebih dari TRC Foundation ya. Oke. Jadi waktu itu apa alasan kakak itu jadi co-founder TRC Foundation, dan apa sih visi misi yang ingin dicapai oleh TRC Foundation itu? Oke. Kalau alasan dari TRC Foundation atau jadi volunteer ya, keseluruhan volunteer itu memang pertamanya kita harus dari panggilan hati terlebih dahulu. Dan kita melihat sekitar kita, mulai dari lingkungan terdekat kita terlebih dahulu. Kebetulan sebelum aku ikut volunteer yang di luar Pulau Jawa ya, yang mungkin ada di beberapa pulau kayak Sumatera dan lainnya, aku melihat dari lingkungan rumah aku terlebih dahulu, dari mulai dari anak-anaknya, bagaimana masyarakat tersebut bekerja, dari ibu-ibunya. Terus aku juga sempat main di salah satu sekolah di Bekasi, di kota Bekasi. Di situ tuh mereka, ya di Bekasi ya, di situ tuh mereka banyak seperti tempat yang misinya itu mata pencahariannya adalah pemulung. Nah di situ kita bisa lihat anak-anaknya itu, mereka tuh sebenarnya mau bermimpi gitu. Mereka tuh punya cita-cita yang sangat tinggi, yang sangat besar. Mereka mau mengubah nasib keluarganya, tetapi justru yang menghalangi mereka itu adalah keluarganya sendiri. Keluarganya itu tuh nggak terima kalau mereka lebih misalnya dari orang tuanya. Bahkan waktu ketika kita ke panti asuhan waktu itu, lo inget gak sih, ketika kita ke panti asuhan itu, mungkin banyak teman-teman yang merasa kayak gue nggak ada duit buat berbagi ke panti asuhan. Itu bukan soal tentang duit. Kita pernah ke panti asuhan, kita pernah berkunjung, di mana anak-anak pantinya itu kayak mereka itu gimana ya? Mereka masuk ke panti asuhan tersebut karena orang tuanya disiksa, disiram air panas, habis itu kayak benar-benar dikunciin, dipukulin dan sebagainya. Dan kedatangan kita itu bukan hanya sekedar berbagi uang atau apa, tapi kita juga mendengarkan mereka. Kita membantu, memberi motivasi untuk mereka, karena setiap orang punya mimpi. Dan, justru itu kita tuh menjadi tempat pulang kali ya bagi mereka yang mungkin nggak semua orang punya rumah yang baik, yang bisa menjadi tempat tumbuh untuk mereka. Dan disinilah kita hadir bagi mereka, dan mereka juga hadir untuk kita. Yang tadi aku bilang, kita udah melakukan pekerjaan yang pas itu udah bikin kita tuh penat banget sebenarnya. Nah kita menyalurkannya adalah dengan bermain bersama, belajar bersama dengan teman-teman dari panti asuhan ataupun dari tempat manapun yang memang membutuhkan kita ini. Jadi kakak itu memulai peduli lah sama lingkungan sekitar itu emang start dari kecil dulu ya, dari surround us gitu kan, baru menjadi visi misi yang lebih besar lagi. Mungkin itu bisa menjadi suatu saran untuk Gen Z yang ingin memulai pengabdian ya. Start small, start from our community, and then it becomes a bigger mission gitu ya. I see. Oh iya, mau nanya nih, tadi kan kita udah ngebahas tentang sosial ya. Sekarang gue mau nanya, lo kan pernah ikut Bintang Marina nih. Bintang Marina. Mungkin bisa dijelasin apa sih Bintang Marina dan lain sebagainya. Oke. Jadi aku mau jelasin dikit tentang Bintang Marina. Kebetulan aku di tahun 2023. Bintang Marina itu tuh seperti kita merepresentasikan brand Marina. Kalau kalian tahu brand Marina itu kan udah lama banget ya, dan itu tuh brand lokal. Brand lokal yang udah sering kita gunakan. Nah di situ
yang aku dapetin tuh banyak banget karena Marina tuh menyelenggarakan acaranya dengan sangat apik. Jadi kita tuh melakukan beauty camp waktu itu di Lombok untuk angkatan aku waktu itu di Lombok dan banyak sekali kelas-kelas yang kita ikutin. Contohnya kayak kelas budaya, kita belajar budaya Lombok, budaya Indonesia di salah satu desa Sade. Terus juga banyak sekali kelas-kelas yang bermanfaat untuk kita seperti melatih public speaking kita dan karena itu adalah sebuah brand, kita mau menjelaskan brand tersebut ke orang lain. Jadi kita juga belajar gimana caranya percaya diri di depan kamera, gimana caranya kita mengiklankan suatu barang. Iya. Dan menurut aku Marina itu sangat peduli sekali dengan perempuan-perempuan di Indonesia. Oh, ini Mereka bagus ya. mendukung perempuan Indonesia untuk terus percaya diri, yang dimana nggak cantik dari dalam, dari luar juga. Jadi Enggak keduanya dari iya, luar, iya. tapi dari dalam Iya, juga. dari nggak dari luar aja tapi dari dalam juga. Jadi Gitu. buat Gen Z yang masih overthinking, masih kayak insecure, bisa banget ikut Ya, gitu betul banget. Jadi setiap tahunnya selalu buka pendaftaran. Masih di topik pemberdayaan perempuan nih. Kakak juga pernah ikut Putri Pemberdayaan Perempuan 2022 dan Iya. mendapat penghargaan Betul. Best Talent. Jadi bagaimana ini memotivasi kakak untuk terus memberi kembali kepada komunitas dan apa arti memberdayakan perempuan bagi kakak? Oke. Untuk menurut aku memberdayakan perempuan itu yang pasti kita harus berdaya dulu ya. Iya, Sebelum iya. kita memberdayakan perempuan Iya, oke, lain, kita iya. harus berdaya. Di sini berdaya yang aku maksud adalah kita tuh tahu tujuan dan impian kita tuh apa. Kita seenggaknya kita bisa melihatlah apa yang akan kita lakukan nantinya. Nah di sini tentunya berdaya dengan perempuan bukan berarti kita juga merendahkan laki-laki di satu sisi. Justru kita harus berjalan ya Iya. bersama dengan laki-laki. Benar. Karena bagaimanapun juga perempuan berdaya ya tetap harus ada laki-laki di sampingnya. Menurut aku gitu. Ya perempuan juga harus punya mimpi dan kita sebagai perempuan juga harus support satu sama Iya. lain karena kita juga Woman support sering woman. ya kita sering menyaksikan kan bahwa sekarang kita ngelihat perempuan yang lebih berdaya daripada kita, karirnya lebih baik daripada kita dan gak jarang justru malah banyak dari mereka tuh yang dijudge. Apalagi sekarang kan media digital sudah sangat luas. Iya, betul. Kita tuh bisa dengan gampangnya mengetik ataupun membuat sesuatu pernyataan yang sebenarnya kita tuh nggak tahu jelasnya tuh kayak gimana. Jadi ya tadi kita harus saling support juga sesama wanita. Iya sih. Karena Girls banget ya, girls girl. Keren sih. Iya. Oh iya, mau nanya, ini kan udah, karena perjalanan Noah tuh keren banget ya, dan sekarang gue mau bahas tentang travel. Oke, Apa sih awal mula yang ngebuat lo itu suka traveling? Kalau awal mula yang suka traveling itu sebenarnya itu dari kecil. Oke, wow. Jadi Nyokap lo nggak sih? awalnya sendiri. Oke, Justru aku yang nularin nih ke orang tua buat ikut travel kebalik ya, oke. Kebalik ya. Kenapa aku bilang dari kecil? Karena emang ada cerita lucu di balik si travel itu dari kecil itu kayak gimana. Fun fact dari SD itu tuh udah ke Dufan sendiri. Anjir. Iya. Oke, itu kelas SD berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD itu tuh udah ada Dufan sendiri. Kayak bahkan pas kelas 4 SD-nya itu ada film anak-anak di bioskop. Dan itu gue yang mencoba untuk bilang ke teman-teman gitulah buat ngajakin mereka gitu. Nah dari situ keterusan SMP mulai naik gunung. Jadi itu udah kayak jadi habit lah ya, hobi. Iya. Wow, Makanya sekarang karena tadi udah melewati banyak, udah berkembang juga, udah melewati banyak fase, udah muncullah rasa-rasa percaya diri buat ngonten gitu. Makanya sekarang aku mulai untuk ngonten traveling di Instagram khususnya. Nah menurut gue juga kenapa suka traveling, karena semakin gue tuh keliling Indonesia gitu ya, melihat beberapa daerah, disitulah tergerak hati kita juga buat mempromosikan daerah tersebut dan saya mempromosikan wisatanya juga mempromosikan UMKM-nya gitu. Oh itu tuh penting sih, iya, itu penting kan? Dia perputaran uang juga mengalir. Itu salah satu cara untuk memberdayakan komunitas di situ. Iya, untuk memberdayakan komunitas di situ. Jadi aku sebagai orang yang misalnya membuat konten
tentunya harus ada outputnya juga kan. Jadinya aku mempromosikan selain wisatanya, aku juga mempromosikan UMKM-nya sehingga daerah tersebut bisa lebih maju. Iya, Aku berharapnya seperti itu. Harus seperti itu sih. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Gue mau nanya nih, kan Hmm. kakak melakukan volunteer dan ngepromosiin UMKM itu kan nggak dibayar. Itu Iya. purely from the Iya. heart. Ya, Oh. pure. Kebanyakan Keren, orang keren, tuh kayak mungkin gak banyak orang yang mau melakukan itu. Iya, Jadi what is your motivation Karena gitu untuk make sure? ada salah satu tim kita, ya Kenapa? dia tuh kayak gini, kayak gue gak mau ikut volunteer karena gue gak mau dibayar. Nah mungkin lo bisa ngasih Iya. saran Apa masukan buat nasihat atau teman-teman masukan yang ya Gen Z untuk yang kayak gitu. teman-teman? Oke. Sebenarnya alasannya tuh simpel. Pertama karena kita itu kan udah cukup dewasa dan Iya, udah tahu iya. susahnya cari uang gitu kan. Iya, Apalagi kita yang punya usaha kecil-kecilan, itu tuh kadang buat dijualin aja tuh susah banget gitu. apalagi lo ngerasain sekarang nih. Iya, kita nih tinggal di Jakarta gitu ya, atau masih di kota Bekasi yang kotanya tuh ramai, itu aja susah banget. Nah ternyata di luar sana itu juga banyak UMKM yang mereka tuh bahkan daerahnya aja tuh udah kecil, barangnya tuh mereka membuat sendiri, contohnya kayak rajutan, tas-tas seperti itu, dan mereka nggak tahu harus menjualnya kemana. Dan dengan begitu, karena aku ngerasa aku mampu, aku punya wadahnya, ya nggak salah kita bantu mereka melalui platform kita, gitu, melalui media sosial yang kita punya. Ya menurut aku ya jangan malu aja sih, kita nggak boleh malu, karena kalau tujuan kita menolong orang lain, ya pasti itu akan berakhirnya baik dan bermanfaat gitu. Jadi memiliki tujuan yang jelas lah ya. Iya. Karena baik emang gak selalu dibalas baik, tapi Tuhan tahu gimana cara membalas kebaikan. Ya, setuju. Ini mau dibikin jajal lagi nih. Laras editin dong toh. Editing itu wajib banget. Oh iya, karena Z-Talk ini kan kita konten self development. Iya. Dimana ini sebuah pertanyaan wajib lah di sini. Gue mau nanya nih sama lo, setiap orang hebat atau klien yang gue temuin, pasti mereka itu udah merasakan rasa sakit. Setiap rasa sakit pasti ada harga yang harus dibayar. No pain, no gain. Dan gue selalu percaya itu. Sekarang gue mau nanya nih sama lo, rasa sakit apa sih yang harus lo bayar hingga lo mencapai titik sekarang? Oke. Kalau rasa sakit pasti setiap orang beda-beda. Iya. Kadang sakitnya di aku belum tentu sakit di orang lain tuh sama gitu. Iya. Jadi ya kita gak bisa menilai dari satu sisi aja. Tapi memang untuk kita mendapatkan hal yang kita mau, yang aku dapetin sekarang, itu pasti ada pengorbanannya. Oke, pasti. Ya contoh misalnya, kita jadi nggak punya temen yang sebanyak itu lagi gitu. Iya. Itu emang ngaruh nggak sih? Rasa nggak? Karena waktunya juga Iya. jadi Iya. tambah dikit. Udah dapet time. Iya, kita tetap harus memilih Iya. apa yang mau kita prioritasin gitu. Kita mau main terus atau kita mau ya udah main sesekalinya aja, tapi kita terus berkembang, kita Iya. melanjutkan apa yang lagi kita bangun sekarang, itu yang udah pasti. Terus yang kedua juga mungkin dari banyak sisi ya, dari sisi finansial juga, yang namanya kita mau berkembang, kita tuh butuh modal pastinya. BTW aku juga sekarang tuh lagi jadi freelance, menjadi seorang MC, aku juga jadi moderator dan host, dan tentunya Pantesan lancar banget public speaking. dengan menjalani hal tersebut, kita tuh butuh kursus gitu contohnya. Kita butuh kursus, kita butuh ikut webinar, seminar, dan itu tuh ada yang gratis, ada juga yang membutuhkan uang, yang bayar. Dan menurut aku yang dikorbankan, jika yang dikorbankan itu uang, tapi untuk keberlanjutan apa yang kita bisa sekarang, itu bakalan worth it banget, gak akan sia-sia. Karena investasi yang paling bagus adalah investasi PH ke atas. Iya, ke Iya. atas. Karena itu is very important. Mungkin nanti gue sama Wina bakal bahas tentang itu sih. Iya. Nah, itu is a good thing. Investasi, yes. Berarti kakak juga harus bisa lebih memanage duitnya ya, Iya. modalnya. Jadi yang tadinya mungkin dipakai untuk main, tapi dipakai untuk beli kelas pengembangan diri, misalnya kayak gitu ya. Nice. Oke, sekarang kayaknya kita mau buka question answer dari Ida Talk. Iya, di Ida Z-Talk. Seru banget. Tolong dong HP aku. Oke, aku baca. Ada HP-nya dia. Jadi kita ada cut ya, biar. ini kita pilih satu aja lah ya, karena ini banyak banget question dari Iya. netizen. Oh, kalau misalnya Yang kalian mau Ada ini.
ngasih pertanyaan juga, jangan lupa follow IG Zitalk. Oke, jadi ini ada yang nanya dari netizen atas nama Ida Paulina. Halo Ida Paulina. Hai Ida Paulina. Hai Ida Paulina. Ini bagus nih Genzi aktif nih Ida ini nih. Ida nanya kayak gini, Kak Nau, gimana sih cara kamu ngatur atau nge-manage pengeluaran buat liburan? Oke, manage pengeluaran buat liburan. Iya. Kalau kita udah bahas pengeluaran buat liburan lagi, itu kesannya kayak boros banget nih anak gitu kan, Iya, bisa iya, kayak iya. gitu. Atau duitnya dari mana nih gitu. Itu bisa ide hack juga buat Iya, Genzi kan. oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan netizen kita nih Nau. Oke, Jadi ada penasaran. beberapa yang nanya, tapi kita pilih cuma satu aja ya. Oke. Kayaknya ada satu question yang ini bagus banget dari netizen Genzi kita bernama Ida Paulina. Halo Ida Paulina. Halo Ida. Ida keren banget questionnya. Ini langsung aku baca nih ya, question dari Ida. Boleh langsung. Karena gimana sih Kak cara kamu ngatur atau nge-manage pengeluaran buat traveling? Wow, ngomongin Itu keren pengeluaran, Keren banget. Ida kayak perhitungan ya, gimana nih Ida nih? ngomongin pengeluaran traveling, jujur takut dikira ini anak boros banget gitu Iya, kan, iya. tapi enggak, tenang aja. Tenang aja Ida. Kalau bahas pengeluaran buat traveling, tentunya yang pertama kita harus tahu dulu sumber penghasilan Iya. kita. Jadi ya supaya nggak boros. Jangan sampai pinjol. Aduh, jangan Ada sampai itu jangan sampai kayak gitu. ini jangan ya guys, tolong dihindarin. Yang pertama kita harus tahu dulu sumber penghasilan itu dari mana. Iya. Seperti yang tadi aku udah jelasin juga, aku tuh sekarang lagi freelance MC, host, Wow. moderator, terus juga lagi menjadi konten-konten juga lah di Keren, Instagram, keren, kayak keren. dari affiliate. Nah dari situlah mulai kita nabung-nabung dulu. Tapi kalau misalnya ada uangnya juga, hal yang kita lakukan yang kedua itu adalah ngelis. Ya kita ngelis dulu liburannya itu mau kemana, pengeluarannya tuh apa aja. Kita ke sana tuh harus menggunakan transportasi apa. Oh iya, Kita tuh di sana ada kenalan atau enggak ya yang memudahkan kita, Jadi atau yang hal-hal kecil penting ya Nau. Iya. Oh, oke. atau yang bisa info-info ada kendaraan yang lebih irit. Jadinya kita juga sebagai Genzi ini masih bisa nabung Iya, gitu iya. loh. Karena pasti Genzi kan juga nggak butuh liburan doang. Iya. Kita butuh biaya pernikahan. Oh, iya, itu Ya benar. nggak setuju ya? Ngode. Iya, itu Ngode, kode. ngode. Jadi buat pasangannya Nau itu kode kelas gitu. Kita juga butuh beli rumah. Iya. Jangan sampai Genzi sekarang nggak bisa ya nggak bisa Iya, beli rumah. harus. Kita tuh harus pinter-pinter cari sumbernya. Keran-keran itu harus Keran-kerannya banyak. harus- Dan kita juga harus bisa nge-manage-nya tapi tetap bisa traveling juga Iya. pastinya. Nah, Biar jadi tipsnya mental health aman iya, ya kan. betul. Jadi Ada tipsnya healing-healingnya lah. tadi gitu. udah aku bilang itu ya, kita list dulu keperluannya itu apa. Dan di sini yang mau aku highlight banget juga adalah ada hal yang harus kita korbanin. Kalau misalnya aku mau liburan Iya. sebulan sekali atau dua bulan sekali, harus ada yang aku korbanin. Contoh, hari ini biasanya aku ke salon nih, potong rambut Oh, iya. gitu. Itu Oh, berarti ke things salonnya banget ya. kesalonnya nggak dulu. Terus juga nggak ada lagi yang namanya minum-minum di kafe, Oh, iya. kopi, Minum-minum cantik lah ya. Iya, ngopi-ngopi cantik itu dikurangin dulu. Terus kalau misalnya sekarang Genzi beli baju gitu misalnya, maunya belinya yang misalnya yang cukup mahal, Oh, iya. padahal belum tentu fungsinya itu dibutuhin banget gitu. Kadang yang harganya dengan lebih murah kita juga bisa kok beli. Thrifting lah. Ya, Iya, Thrifting. iya, apa yang mau aku bilang. Sekarang tuh Genzi banyak banget yang thrifting dan menurut aku tuh gak apa-apa karena jauh lebih bisa menghemat kita. bener-bener. Nah itu Dan mungkin bisa makanya support lokal brand juga Iya, kan. Jadi betul. kayak Jadinya UMKM jalan. aku bisa traveling karena aku melakukan tips-tips tersebut itu ya. Betul, Ida keren Paulina banget. jawabannya. Jadi Ida Paulina tolong dipahami ya Ida ya. Ada yang dikorbankan. Iya, Ida. Jadi Ida nggak boleh FOMO terus-terusan kayak makan cantik, beli baju mahal, FOMO beli. Tapi aku bukan yang ngelarang, tapi Tapi itu kan, kurang. iya kurangin dan Ya, itu kan tips budgetin dari aja. aku. Kalau misalnya budgetnya lebih dan bisa melakukan traveling yang lebih nyaman lagi buat diri sendiri tuh gak apa-apa banget juga. Jadi buat Ida Paulina dan teman-teman Gen Z yang mungkin pengen tanya-tanya about traveling bisa langsung DM Noah aja lah. Boleh dia Yes. langsung. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan template. Wow. Itu pertanyaan tentang buku. Nah, di sini kan banyak buku ya. Iya, sini banyak buku nih. Oke. Nau. Kita nih penasaran.
Kakak ada nggak buku yang mengubah hidup kakak? Dan buku yang pengen kakak rekomendasiin ke Gen Z jika mereka ingin melakukan perjalanan pengembangan diri? Oke. Untuk pengembangan diri, aku bakalan rekomendasiin satu buku namanya tuh Chicken Soup for the Soul. Oke, itu menarik. Oke. Itu jadi tentang apa? Tentang apa tuh Bisa ceritanya? Ini bukan buku resep makanan ya. Chicken soup, oke. Chicken Soup for the Soul. Hmm. Kenapa aku suka banget buku itu? Jadi mereka itu tuh banyak banget cerita. Di buku itu tuh banyak sekali cerita-cerita yang beneran terjadi gitu. Cerita-cerita orang. Nggak tentang tentang diri aja, tapi juga banyak gitu. Aku suka itu karena membahas percintaan juga. Banyak juga dari mereka yang misalnya putus harapan karena memiliki suatu penyakit misalnya. Ada juga yang memiliki permasalahan contohnya dengan keluarganya, dengan karirnya. Tapi di setiap cerita itu, setiap bab ya atau pokoknya setiap cerita yang ada di buku itu, mereka tuh selalu punya solusi yang menurut aku bisa banget kita terapin di kehidupan kita sendiri gitu. Salah satunya yang aku suka banget itu adalah sekarang aku udah nggak mau membanding-bandingin diri sama orang lain sih. Kadang kita itu gampang ngomong, gue nggak ngebandingin diri sama orang lain, tapi di hati tuh kadang enggak. Di hati tuh kadang masih ganjel, di hati tuh kadang masih penasaran kayak, kok bisa ya si ini lebih baik daripada gue. Dan dari buku itu aku tuh belajar, kalau misalnya kita selalu berkembang di pemikiran yang kayak gitu, justru kita malah stuck, kita malah nggak bergerak sama sekali karena kita hanya fokus apa yang terjadi di pikiran kita aja dan hal itu negatif gitu. Bener. Dan kebetulan ini relate banget sama salah satu editor kita yang namanya Bilal. Dia masih suka ngebandingin sama orang lain. Nggak boleh jadi, itu ya. Jadi buat Bilal dan teman-teman Gen Z lainnya bisa baca buku tersebut. Itu bagus banget. Oh ya, kan banyak teman-teman Gen Z yang lagi berproses untuk mengembangkan self development-nya. Lo ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman Gen Z kita? Untuk teman-teman Gen Z ya nih, utamanya karena di sini kita juga Gen Z semuanya. Jadi untuk Gen Z adalah jangan terlalu keras sama diri kalian sendiri, please. Kadang hal yang kita lakuin itu gak harus sempurna, gak harus perfect. Kita tuh pasti melakukan kesalahan gitu. Tapi ada satu hal yang penting banget yang harus kita lakuin itu adalah konsisten. Setuju nggak? Setuju. Ya kan? Jadi kita jangan terlalu keras, jangan terlalu memforsir diri kita, jangan terlalu membandingkan. Tapi kita fokus aja sama yang kita lakuin dan konsistennya itu. Karena percuma kalian bisa start cepet-cepetan, tapi kalau kalian nggak konsisten forward. Nggak harus perfect. Nggak harus perfect. Yang penting konsisten. Karena yang paling pentingnya itu. Kak, akhir nih. Ada kesan-pesan nggak untuk Z-Talks? Oke, untuk Z-Talks. Aku mau tepuk tangan dulu sih buat Z-Talks. Untuk Z-Talks, sebenarnya aku mau terima kasih. Aku udah diajak ngobrol-ngobrol bareng, Miss Yoni. Udah diajak sharing-sharing. Mungkin kalau ada salah kata ya aku minta maaf dulu juga. Kalau buat Z-Talks menurut aku ini adalah suatu program yang sangat bermanfaat khususnya untuk Gen Z. Di sini kita bisa cerita loh, nggak cuman aku lihat tuh di Instagramnya nggak cuman tentang satu hal aja ya, nggak cuman edukasi aja, nggak cuman tentang traveling aja contohnya atau nggak tentang pengembangan diri, tapi justru kita dikulik di sini. Dan karena sekarang dunia digital tuh sudah sangat luas, jadi teman-teman di luar sana itu juga bisa mendengar cerita kita. Jadi terima kasih untuk Z-Talks. Semoga program ini bisa berkepanjangan dan bisa mengundang orang-orang yang lebih hebat lagi dan berguna buat teman-teman semua yang nonton. Thank you banget Naura udah datang ke podcast Z-Talks Indonesia, dan thank you teman-teman Gen Z yang udah nonton episode spesial ini bersama Naura Azalia dari awal hingga akhir. Dari membahas tentang aksi sosial sampai ke Putri Marina, lanjut ke travel dan self development. Keren banget. Buat teman-teman Gen Z, jangan lupa untuk stay tune terus di Z-Talks Indonesia untuk mendengar dan melihat storytelling teman-teman Gen Z hebat lainnya. Stay tune terus di podcast Z-Talks. We have new episode every Saturday di Spotify and YouTube. Buat teman-teman yang ingin melakukan pengembangan diri, stay tune with us on our journey, the Z Journey. Bye guys!